Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5A yang terdiri dari Dila Mufti Abdillah, Farida Parha yaitu saya sendiri, dan Hilda Sulasi Ayuningrat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas teori probabilitas discrete yang terdiri dari penyimpangan integral Gauss, masalah atau persoalan. Nah, masalah persoalannya itu program sampel untuk mensimulasi pengguliran dadu tunggal. Integral Gauss. Sebelum kita mengetahui integral Gauss, kita mengetahui dari mekanika statistika. Nah, mekanika statistika adalah aplikasi teori probabilitas yang memasukkan matematika untuk menangani populasi besar ke bidang mekanika yang menangani gerakan partikel atau objek yang dikenai suatu gaya. Bidang ini memberikan kerangka untuk menghubungkan sifat mikroskopis atom dan molekul individu dengan sifat makroskopis atau materi yang diamati sehari-hari, dan menjelaskan termodinamika sebagai produk alami dari statistika dan mekanika, klasik dan kuantum, pada tingkat mikroskopis. Mekanika statistika khususnya dapat digunakan untuk menghitung sifat termodinamika materi limbah berdasarkan data spektroskopis dari molekul individual. Integral Gauss. Integral Gauss juga dikenal dengan nama integral Euler-Freshen, adalah integral fungsi Gauss dari E pangkat min X2 di sepanjang garis real. Konsep ini dinamai dari matematikawan Jerman Karl Franz Gauss. Integral ini dapat diaplikasikan untuk berbagai macam. Contohnya, dengan sedikit perubahan dalam variabel, integral ini digunakan untuk menghitung konstanta normalisasi distribusi normal. Integral yang sama dengan limit yang terbatas sangat terkait dengan fungsi error dan distribusi kumulatif distribusi normal. Integral ini juga sering digunakan dalam ilmu fisika, khususnya mekanika kuantum dan mekanika statistika. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Mufti Abdillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan jelaskan mengenai sedikitnya Gaussian integral, yang mana pada distribusi normalnya kita ketahui lah ya, integral itu bagaimana ya. Dan di sini itu ada formulasi f(x) sama dengan e pangkat x kuadrat, yang mana itu adalah kurva, membentuk kurva ya, distribusi kurva. Nah, di sini adalah persamaan G, tapi di sini ditulis I, tidak menjadi masalah karena sama aja. Nah, kenapa? Nah, lalu di sini kok bentuknya sama aja sebenarnya kalau di sini. Jadi kita pisahin dulu keduanya ya. Tuh. Nah, dipisah keduanya. Kalau gini kan pusing gimana cara nyelesainnya. Tapi kalau dibentukan seperti ini misalkan. Nah, kita pisah sama gak? Kalau misalkan jadi E minus X kuadrat sama dikali E minus Y kuadrat ya. Intinya sama. Nah, dari sini persamaan di sini kita bisa ketahui. Lihat di sana ada DY, yang mana itu tidak berfungsi untuk E minus X kuadrat ya. Jadi apa? Jadi dihilangkan. Nah, dipisahkan. Jadi E-nya dipindahkan keluar. Yang mana di sini hanya membutuhkan hanya integral E pangkat minus Y kuadrat DY. Nah, terus yang tadi bagaimana? Yang tadi pun ada. Sehingga dipisahlah menjadi dua, antara integral E minus Y kuadrat dan DY dan X kuadrat. Nah, sehingga sebelum transformasinya itu seperti ini dan setelah transformasinya itu seperti ini. Jadi ada dua integral ya. Nah, itu disebut dengan I atau G lah. Ya, ditulis di buku itu G, dan yang Y-nya juga sama. Nah, sehingga itu adalah persamaan yang sama gitu antara Y dan X, sehingga disatukan. Nah, sehingga persamaan itu adalah diintegralkan, dikuadratkan, sehingga persamaannya seperti yang barusan. Nah, kita ketahuilah, jadi kita cari itu. Nah, dalam sistemnya bahwa
dibentuk, kan ini 2 dimensi ya, sehingga persamaannya itu adalah, nah ini membentuk kurva ya. Jadi dimana ini seperti volume dari kerucut itu seperti itu. Nah misalkan sederhananya di percepatan seperti tadi, nah jadi dikerucutkan seperti itu. Nah jadi mencari volume dari itu, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan R ya, R kuadrat. Nah sehingga membentuk lingkaran X kuadrat dan Y kuadrat itu, sehingga jadi kan sederhananya di sana membentuk R. Salah gak misalkan jadi FR sama dengan E kuadrat minus R kuadrat? Nah misalkan Fx minus Y sama dengan E eksponen. Nah sama lah kayak itu. Nah jadi R-nya itu dari tengah kurva, tengah kerucut itu sampai keluar. Jadi Fr sama dengan E minus R kuadrat. Nah itu disebut radial simetri, karena X-nya itu bisa berputar jika diputar. Nah, bagaimana kita mencarinya? Nah, kita gambar kembali. Sederhananya seperti selesaikan dengan radiosimetri. Kita coba mengambil silinder untuk tabung misalkan. Jadi tabung itu, jadi sederhananya silinder itu adalah bentuk tabung, tapi setiap ke atasnya itu semakin kecil dan gapnya itu semakin kecil hingga merata. Sederhananya seperti itu. Jadi infinite. Kalau dihitung manual itu sangat susah misalkan, karena harus dipotong tipis banget. Nah, ya. Jadi untuk mencari partikel seperti itu kita harus sangat akurat hingga sangat kecil. Nah, jadi bentuknya itu sangat kecil sampai tidak terhingga, jadi membentuk sangat rapih lah gitu ya di kerucutnya itu sendiri. Nah jadi R itu dari tengah, partikel keluar, dan X itu jelas ya ke atas, Y. Jadi kita, sederhananya kenapa kita ambil tabung saja bentuknya. Jika tabung itu tabung bentuk saja seperti ini, dipotong lah misalkan sama gunting. Nah lihat, jadi membentuk persegi 4 ya. Nah persegi 4 itu dimana ketika berdirinya itu adalah Y-nya atau tinggi sama dengan FR ya, height atau E pangkat minus R kuadrat, dan pada panjangnya itu adalah radius R ya. Jadi panjangnya adalah 2 VR, dan itu adalah V2R teh. Nah panjangnya adalah 2R karena kita ketahui dari garis itu sendiri ya, dari yang tadi kertas dipotong, bentuk lingkaran ya. Bentuk lingkaran itu kan kalau menghitung kelilingnya itu adalah 2 VR. Dan itu adalah itu adalah garis tipisnya yang kita ketahui bahwa itu adalah DR. Nah ya, sangat kecil itu ya, DR itu sangat kecil, sangat tipis misalkan. Nah sehingga volume tabung itu kan jadi E minus R kuadrat 2 VR DR. Jadi terdapat infinity, tidak terhingga nomor pada sangat kecil gitu, tabung yang sangat kecil. Jadi volume pada grafik tersebut adalah integral
infinity itunya tidak terhingga dari 0 sampai tidak terhingga E minus R kuadrat 2 V R dr. Nah, jadi kita misalkan ya, dari misalkan itu kita ketahui lah U itu adalah R kuadrat, sehingga DU per dr adalah 2R nya, dan DU adalah 2R dr. Nah, sehingga dijumlahkan lah gitunya, di total, diintegralkan sehingga dimasukkan persamaan tadi. Nah, jadi volume pada grafik tersebut adalah pi, sehingga pada awalnya yang G kuadrat itu jika dijumlahkan, kenapa kalau persamaan Gaussian integral itu tiba-tiba kok dijelasin integral tak terhingga minus tak terhingga, diintegralkan kembali integral dari minus tak terhingga hingga tak terhingga E minus X kuadrat dan Y kuadrat dy dx itu sama dengan V. Itu karena penjelasannya tadi, sehingga G kuadrat atau Y kuadrat itu sama dengan pi, ataupun kita sederhanakan I sama dengan pi kuadrat. Nah, jadi itu adalah penyelesaian masalahnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang problem atau persoalan atau suatu masalah, yaitu contoh program untuk mensimulasikan putaran dadu sekali atau putaran dadu tunggal. Nah, sebelum ke program, kita akan sedikit membahas tentang persoalan yang akan kita lakukan. Nah, suatu program komputer memasukkan pertanyaan pertama bagi Anda, yang itu, bagaimana jika kamu ingin sebanyak-banyaknya memutar suatu dadu? Tetapi itu tinggal kita memilih bilangan bulat antara 1 dan 6. Jadi kita harus memilih bilangan bulat antara 1 sampai 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian catat nilainya dan ulangi kembali proses hingga terpilih nomor acak yang kamu input. Lalu print out number setiap angka muncul. Nah, pada codingan di buku tersebut, yaitu kita harus mengikuti codingan Python dengan program one day variable atau suatu partisi ketika kita memutar suatu putaran dadu sekali dengan ekstensi .py. Nah, yaitu berikut contoh programnya yang mana akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu from visual import. Di sini codingan ini berarti bahwa kita harus melihat file yang kita import atau yang kita buat. Misalkan kita ini telah membuat file di dalam suatu notepad atau suatu text editor yang lainnya. Ketika kita import ke suatu program yang mana bisa menjalankan suatu program Python, yang mana dari file yang diimport, kemudian ataupun grafik ataupun apapun yang file yang kita import, maka import tersebut akan random. Mengapa random? Karena termasuk bilangan yang sangat banyak, yaitu lebih dari 2 angka, yaitu 1 sampai 6. Artinya bilangan bulat 1 sampai 6. Kemudian import SJS di sini berfungsi sebagai codingan untuk membahas pentransferan data apa yang kita coding. Nah, kemudian dari tipe import yang kita file yang kita import ke dalam text editor atau suatu aplikasi yang bisa menjalankan program Python, tipenya apa? Karena di sini tipenya .py atau ekstensinya .py, maka bisa dijalankan. Kemudian for time import clock time. Di sini membahas tentang waktu. Kemudian trial 100 berarti di sini berapa kali. Kemudian print number of trial atau trials. Kemudian size 6 berarti size 6 itu di sini 6 angka antara 1 sampai 6. Kemudian histogram zero side integer, di sini filenya integer atau bilangan bulat. Kemudian print histogram ini yang membahas tentang apa yang kita ketik. Kemudian sum ini
atau sum ya, 0.0 karena J 0 dan R 0, while di sini ketika di permisalan ketika J kurang dari trials dari sini, ini ada kurang dari 100, maka R ini variabel R, maka R ini bertipe integer atau bilangan bulat, yang mana ketika random maka program atau angka yang kita masukkan itu akan di random. Kemudian histogram di sini akan dikalikan dengan R, yang mana histogram di sini R-nya dibagi 1, sehingga terinput J sama dengan J dibagi 1. Nah, bagaimana dengan J sama dengan 0? Nah, ketika J kurang dari size di sini, yang ini size-nya 6, karena tadi trials-nya 100 dan size-nya 6, berarti kita print itu output atau print out ya, output dari hasil yang kita program. Histogram J itu yang di sini, kemudian histogram J min trials dibagi size, hasilnya J sama dengan J dibagi 1. Nah, untuk lebih jelasnya saya telah mencoba. Di sini saya telah mencoba program yang mana program ini telah pas di buku. Program ini membahas tentang putaran dadu 1 kali yang telah saya jelaskan barusan. Tetapi dikarenakan saya belum pernah memakai bahasa pemrograman Python, pernah waktu dulu, tetapi tidak tahu cara menjalankan program Python tersebut di aplikasi apa. Soalnya saya lupa lagi 4 tahun yang lalu. Namun hanya sekilas, jadi saya di sini masih terkendala dengan programnya belum jalan. Ketika saya run, maka muncul seperti ini. Artinya program tersebut atau aplikasinya salah ya. Mohon maaf, banyak kekurangan di dalam kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan dan ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Kami di sini semua belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.